sebelum Bu Eni melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan berdoa dulu terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya siapa? Eki. Mohon Eki untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum pembelajaran kita mulai. Masuk sahabat, damai, satu. Ya, semoga dengan berdoa kita awali dengan berdoa tadi. Semoga pembelajaran hari ini tanggal berapa anak? Ya, semoga dibagi kelancaran ya, kesuksesan. Amin. Sebelum Bu Eni melakukan pembelajaran, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Oke, yang nomor 1 Ardita. Hadir ya, Animeda. Hadir ya, Ananda. Dwi Ismawati. Eki Ardiansa. Ignas. Kaisa Yuti. Husnul Khotimah. Lailiana. Nadia Rizkika. Natasha Asifa. Oke. Putri Melani. Oke. Lasandria. Hadir kemarin nggak hadir ya? Kenapa ya? Hadir. Ya. Nagita. Hadir. Rizky. Hadir. Rona. Ya. Salsabila. Hadir. Valencia. Viola. Yuni Chandra. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua dalam keadaan sehat, sudah terangkan semua. Jadi kalian sudah ini ya. Mohon perhatiannya kalau ibu menerangkan di depan. Jadi kalian sudah ini ya, sudah apa namanya matang untuk menghadapi pembelajaran di pagi hari ini. Oke, untuk pertemuan kemarin hari ini pelajarannya mana? Golongan pertemuan kemarin apa sebelumnya? CD, OB. OB itu apa anak-anak? Cara distribusi obat yang baik. Kalau CP, OB cara pembagiannya baik. Kalau hari ini Bu Eni menerangkan penggolongan obat. Ya, sebelum Bu Eni melakukan nanti pembelajaran, saya jelaskan terlebih dahulu. Nanti saya di sini akan memberikan pertanyaan yaitu pertanyaan matematik ya. Di sini pertanyaan matematik itu sebenarnya untuk di awal pembelajaran seperti itu. Siapa yang sudah pernah sakit? Saya. Tunjuk jari ya, jangan ya. Saya. Ya, Putri. Sudah pernah sakit? Ya. Setelah sakit yang kalian lakukan apa, Put? Berobatnya kemana? Apotek. Ya, selain apotek kita bisa beli obat di mana? Toko obat. Ya, rumah sakit itu tempat untuk mengobati pasien. Kalau kita sakit, kita datang ke rumah sakit. Kalau kita membeli obat di apotek dan di toko obat. Ya, setelah kita beli apa ya, Pak? Di situ kalian hadapi ada berapa macam obat? 6 ya, apa saja obat? Stop ya. Ini kalian bisa lihat di sini. Ini obat apa anak-anak? Karena di sini logonya mana? Namanya obatnya apa? Sama termasuk obat paten apa generik? Ya betul. Kemudian kandungannya sama apa? Ya. Kemudian itu obat apa ini? Sapre. Isinya untuk apa? Penurunkan demam atau panas ya, isinya sama dengan paracetamol. Kemudian ini
blend. Gitu. Kalau yang di atas apa? Yang anadol. Ya, logonya warna hijau. Warna hijau berarti termasuk bebas. Betul, J. Kemudian yang OPT, coba. Ya, OPT. Ini saya kasih gambaran terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi ya, Nak. OPT. Ya, kalau OPT itu peringatannya ada berapa? Dan apa namanya PPT ini sudah saya share nih tadi malam ya kan berbeda jadi belum ayo belum ya. Kalau OPT di sini OPT ini ada 6 peringatan ya, nanti saya akan jelaskan itu. Ada pertanyaan sebelum kita nanti masuk ke pembelajaran? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, silahkan kalian mengerjakan pretest sebelum kalian pembelajaran. Linknya sudah saya share di grup kalian. Silahkan dibuka di situ. Pretestnya, Bu Eni saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan pretest. Ya. Fungsinya pretest di sini adalah untuk mengukur apakah kalian tadi malam itu sudah belajar apa belum. Setelah nanti ada pretest pasti nanti ada post test. Jangan contoh-contohan ya, kerjakan sendiri. Ya. Sudah bisa buka link-linknya? Sudah. Kalau sudah dikerjakan semua bisa langsung dikirim. Bisa langsung dikirim di situ. Karena kita pembelajaran bisa pakai sandi, catering, sudah saya catering tadi, dalam Parma. Karena wifi-nya di sekolah sini hanya di bawah ya. Kelompok 3 bisa? Bisa, ya. Benar. Ya. Jangan lupa di situ ada nama kalian ya. Nanti biar Bu Eni bisa merekapnya biar gampang. Ini kelompok berapa? 3. Dan ini kelompok berapa? Sekarang masuk ke sudah anak-anak? Oke, sudah ya. Kalau sudah nanti kita ada di akhir pembelajaran dan nanti ada postas juga ya. Postas. Dan sekarang masuk ke materi sebelum kita nanti pembelajarannya PJBL ya. PJBL itu karena kalian kelas 10, jadi kalau kelas 10 itu memakai kurikulum apa? Merdeka. Di dalam kurikulum Merdeka di kelas 10 ada fase E, di mana fase E itu ada 6 elemen. Kalau di penggolongan obat masuk elemen yang kelima. Nah, satu kan ini kita membelajar tentang penggolongan obat. Mau di Siapa? Slide 1. Definisi obat. Obat itu apa? Siapa yang tahu obat itu apa? Yang digunakan untuk mencegah. Ya, senyawa yang digunakan untuk mencegah, mengobati, kemudian ya, menimbulkan pada kondisi
tertentu. Jadi obat itu bisa untuk mengobati atau mencegah ya. Kalau kalian misalnya ini apa namanya, jangan sering-sering minum obat ya, karena obat itu adalah racun atau toksin. Kalau kita mengkonsumsi obat, kita harus diimbangi dengan minum air putih yang banyak. Jadi normalnya satu hari itu berapa gelas? Berapa gelas? Kalau kita mengkonsumsi obat, kita harus minum minuman air putih yang banyak, karena agar apa? Agar apa? Kok kita harus minum air putih yang banyak? Agar ini ya, obat-obat yang terlalu dalam kita tidak menimbulkan ini apa namanya, ginjal. Kalau kita konsumsi obat, nanti pastinya larinya ke ginjal. Kalau ginjal kita kena, pasti akan cuci darah. Ginjal itu salah satu sembuh sekali, kedua jantung keadaannya seperti itu. Jadi bisa selain pengobatan ininya ada pengobatan tradisional. Dan nanti kita pelajari ini setelah penggolongan obat pada fase ke-6 obat tradisional itu. Kemudian penggolongan obat di sini ada 6 ya. Yang pertama obat bebas, ya. Obat bebas, ya. Di sini obat bebas terbatas, obat keras, OWA. OWA kepanjangannya dari obat wajib apotek. Kemudian narkotika, psikotropika. Narkotika nanti ada 4 golongan, psikotropika ada 4 golongan. Lanjut. Nah, di sini OB. Jelaskan di pertanyaan otomatis. Saya tampilkan gambar-gambar paracetamol, panadol, kemudian naprex ya, seperti itu termasuk OB. Ya, ini paracetamol, vitamin, ferosulfat. Nah, ini tadi sudah saya munculkan. Selain OB ada ini OTC. Tadi udah ya. Jadi di sini OPT. OPT itu dikenal dengan istilah bahasa Belanda W. Artinya warning, artinya peringatan ya. Peringatan di sini ya. Karena tidak perlu pengawasan dokter atau apoteker. Terbatas karena pembeliannya dalam jumlah dosis tertentu. Tanda lingkarannya warna biru, garis tepi 3, panjang 5 cm, lebar 3 cm. Jadi ada aturannya ya anak-anak, jangan asal bunderi ya, seperti itu. Kemudian penyerahannya harus memenuhi persyaratan ini. Obat itu hanya dijual dengan bungkus asli, harus dicantumkan tanda peringatan. Jangan lupa kalau OPT itu peringatannya ada 6 ya. Peringatannya ada 6 dan dibukukan tanda seru ya. Bukan tanda seru ya. Di sini awas obat keras, baca aturan pakai. Awas obat keras hanya untuk umur jangan ditelan. P nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar badan. P nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. P nomor 5, tidak boleh ditelan. P nomor 6, obat hasil jangan ditelan. Lanjut. Nah, di sini contohnya langsung saja nih. Yang pertama baca aturan pakai Neosep Ultraku Prokol. Dan sejak obat batuk, Opea Wood Comment Activate. Kalau obat batuk kering, istilahnya apa anak? Obat batuk kering anti tusis. Kalau obat batuk berdahak itu mengeluarkan dahak, batuknya mengeluarkan dahak ekspektoran. Betul. Di pembelajaran pertama istilah-istilah tersebut juga saya share ya. Lupa ya, kita masih belajar ya, wajar ya. P nomor 2, awas obat yang untuk umur dan telan. Ya, contohnya obat umur mengandung povidone, hexatidin ya. Tuh. Dan P nomor 3, hanya untuk bagian luar badan. Ini berarti hanya untuk bagian luar badan seperti bedak, salep, pembeliannya pakai topika, dioleskan lewat kulit itu ya. Kalau tadi kalau lewat mulut namanya pembeliannya secara oral ya. Kalau disuntik lewat injeksi, disuntik namanya pembeliannya secara intramuskular ya. Contohnya ini betadine, hexatidin, mana kabotil,
Apotek sekarang tidak untuk obat sariawan ya, untuk apa? Antiseptik ya, untuk kuman ya. Makanan ada yang cair, ada yang salep ya, misalkan ada yang salep, ada yang cair. Kemudian sediaan tetes mata, insult, bento. Kemudian lanjut. Ya, ini nomor 4 untuk obat asma bentuk rokok. Karena di sini sebut skopolamin, tapi dari Badan POM ditarik, jadi P nomor 4 ini tidak ada contoh obatnya ya. Dan P nomor 5 antibiotik ya, obat tidak bisa ditelan, contohnya sulfanilamid puyer, antibiotik untuk infeksi tropikal. Jadi kalau antibiotik itu jangan ditelan, sediaan suppositoria untuk ambeien, Wesir, tahu ya? Wesir itu ya. Ya ini, nah nanti di dalam LKPD kalian yang sudah saya bagikan ini, coba mana LKPD-nya? Ini ya. Ini LKPD yang saya sudah bagikan ini nanti dikerjakan ya. Dan lanjut ke setelah OBT ada obat keras atau OWA ya. Obat keras di sini harus penyerahannya dengan resep dokter berasal dari bahasa Belanda, disingkat G Farmlis ya, berbahaya. Jadi obat keras itu mengkonsumsinya harus pakai resep dokter, tidak boleh dibeli bebas, tidak boleh dijual bebas di apotek seperti itu. Ya, lanjut. Nah, penandaannya obat keras itu huruf K. Huruf K-nya warna hitam, lingkarannya merah, garis tepi hitam, seperti itu bisa dilihat ya. Dan setelah disana ada obat apotek meningkatkan kemampuan masyarakat mengatasi pengobatan sendiri, kemudian peningkatan peran apoteker. Jadi di sini peran apoteker itu sangat penting dalam swamedikasi. Swamedikasi apa? Pengobatan sendiri ya. Jadi kalau kita ke apotek tanpa resep dokter, kita tanya dengan apoteker cara penggunaannya bagaimana, sebelum apa sudah makan, dosisnya sesuai apa belum, aturannya minum bagaimana ya. Di situ peran apoteker itu di situ ya. Lanjut ya, di sini misalkan nama resep dokter harus memenuhi banyak kriteria. Ada 5 kriteria, di bawah 2 tahun, wanita hamil dan orang tua di atas 65 tahun, geriatri ya, tidak memberikan resiko pada kelanjutan penyakit, kemudian menggunakan tidak menggunakan cara alat yang khusus, kemudian penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi. Yang penyakit yang prevalensinya tinggi itu seperti apa? Hipertensi, kemudian diabetes mellitus, kemudian kemudian gagal ginjal ya, itu prevalensinya tinggi karena dia selalu mengkonsumsi obat secara terus-menerus. Lanjut ya, di sini mengenai ketentuan dan batasan tiap jenis obat ya. Lanjut ya, Kemenkes yang mengatur OWA itu yang terbaru tahun 99. Kemenkes itu keputusan Menteri Kesehatan nomor 1176, Menteri Kesehatan SK dari 10 tahun 1999. Jadi sudah diperbarui ya. Jadi 3 tahapan. Seperti ini nanti di LKPD kalian yang sudah saya bagikan. Lanjut. Nah, di sini ya. Ya, narkotika tadi ada berapa golongan anak-anak? Jangan lupa logo narkotika itu medali merah ya. Karena medali merah selalu warnanya warna merah dan lingkarannya tidak hitam tapi merah. Dan narkotika di sini yang dimaksud itu zat obat berasal dari tanaman, tapi mau saja dapat menyebabkan penurunan, menghilangkan rasa nyeri. Narkotika itu menyebabkan ketergantungan. Jadi tidak boleh dijual bebas ya anak-anak ya. Tapi nanti kalau disalahgunakan, karena di narkotika dan psikotropika itu jarang kalau apotek itu kita laporannya lewat laporan Sipnap ya. Ada aplikasinya nanti di situ ya. Jadi ada stok obatnya berapa. Bila satu tablet itu
bingung ya, untuk apotek itu bingung karena di situ ada laporannya lewat Sipnap seperti itu. Nah, undang-undang yang mengatur narkotika, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Kemudian di sini tujuan dibentuknya narkotika, di situ ada 4, silahkan kalian baca sendiri ya. Kemudian prekursor narkotika di sini ada contohnya seperti asam klorida, asam sulfat, kalium permanganat, ya seperti itu. Dan lanjut ada narkotika golongan 1 mengakibatkan ketergantungan potensi sangat tinggi, contohnya itu. Lanjut. Nah, golongan 2 morfin, peptidin. Kemudian yang tadi potensinya sangat tinggi, sekarang narkotika golongan 2 itu potensinya tinggi. Jadi nanti menurun. Potensi sangat tinggi, kemudian sedang. Narkotika golongan 3 potensinya ringan. Ya. Di sini ada ini yang bisa kalian bedakan. Tadi yang sudah saya jelaskan, di situ terapi tidak digunakan, pilihan terakhir banyak digunakan. Kemudian kalau ketergantungannya sangat tinggi, ringan. Kalau sebagai ilmu pengetahuan itu sama sebagai pengetahuan ya, untuk digunakan sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi, disingkat IPTEK ya. Tuh. Lanjut. Kemudian lanjut ke psikotropika. Ya, di sini Pak psikotropika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97. Kalau tadi narkotika sudah nomor berapa ya? Undang-Undang Nomor 5 Tahun. Ya, betul. Asik bonus permen. Ya. Oh, jadi soto Bu ini. Kalau psikotropika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97. Lanjut. Ya, ini tujuan bentuknya Undang-Undang psikotropika ada 3. Pertama, menjaga ketersediaan, mencegah terjadinya pemberantas. Lanjut. Nah, ini contoh prekursor psikotropika ada esoflavon, ada fenilpropanon, piperonal, pseudoephedrine, ya, safrol, ya. Lanjut. Golongan narkotika psikotropika ada golongan 1, potensi amat kuat, menyebabkan sama-sama ketergantungan. Contohnya LSD, MDMA. Lanjut. Potensi kuat, ketergantungan. Contohnya itu. Lanjut. Golongan 3, amobarbital, furfuni, metobarbital, secobarbital, ya. Kemudian golongan psikotropika 4, potensinya ringan, diazepam, fenobarbital. Jadi yang membedakan di sini, nah ini. Tadi golongan narkotika ada 3, golongan psikotropika ada 4. Kalau potensinya tadi narkotika apa? Potensinya amat kuat, sedang, ringan. Kalau di sini sangat kuat, sedang, ringan. Kalau pengetahuan sama-sama sebagai pengetahuan. Tetapi tadi tidak digunakan, banyak digunakan. Jadi yang membedakan antara psikotropika 1, 2, 3, 4 yang tidak digunakan untuk terapi hanya psikotropika nomor berapa anak? 1. Oke. Sekarang LKPD kalian dibuka. Kelompoknya sudah dibagi ya anak-anak. Di sini 40 farmasi. Saya bagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 5 siswa, ya. Duduknya sudah sesuai kelompok. Kemudian yang pertama yang kalian lakukan adalah di samping sini ada apotek simulasi, apotek mini. Kalian nanti menggolong-golongkan, ya, menggolong-golongkan. Di situ silakan menggolong-golongkan stok 12 obat, ya, 12 obat. Kemudian kamu bawa ke sini, nanti ditempelkan di clipping yang sudah Bu Eni tadi bagikan HVS-nya, ya. Kemudian setelah dibagikan digolong-golongkan, kamu tulis di situ ada nomor, ada nama obat, ada penggolongan obat, ada indikasi, dan ada termasuk golongan obat paten atau generik seperti itu. Oke, saya kasih waktu kalian 20 menit. 20 menit cukup ya Nana ya? Oke. Silakan salah satu apa salah 2 kelompoknya ke sini ngambil kemudian di bawah sini dan nanti diskusi kelompok.
kelompok, nanti clippingnya maju ke depan untuk dipresentasikan di depan teman-teman kalian dan Bu Eni. Seperti itu, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, silakan dimulai dari jam setengah 10 lebih 5 menit. Jadi nanti selesainya jam 10 kurang 5 menit. Silakan. Saya harap kelompok kalian aktif ya. Jangan lupa semua kelompok harus aktif karena yang saya nilai adalah keaktifan kalian. Kalau kelompok kalian tidak kerjasama, berarti nanti nilainya saya kurangin. Digunting yang ada lebunya ya anak-anak. Ya ada lebunya. Terus ditempel ya. Yang ada lebunya. Jangan lupa nama kelompoknya dikasih aksen ya. Iya, yang pokoknya ya. Iya, pokoknya aja yang kuning. Biar enggak semuanya. Nama obatnya apa? Jadi yang di kuning itu jangan logonya ya, tapi sebenarnya orang juga tahu. Lucu ya, saran itu ya. Namanya aja menggolong-golong. Menggolong-golongkan. Kalau itu nggak menggolong-golong kan kemarin. Ayo kerjasama. Bukan punya awal mana mbak? Ya.
Yang penting rajin. Coba lihat ini. Nanti yang kripiknya bagus, rajin, cantik, saya kasih sesuatu dari Bu Eni. Kalian bisa browsing, ya. Indikasinya bisa browsing. Jadi merdeka itu bebas, bisa browsing. Kolomnya ditambahin 2 ya. Kolomnya di LKPD itu baru 10. Tapi enak itu tambah 3. Oke, potongannya nih. Ayo gunakan waktu sebaik-baiknya.
di prestasi satu kelompok ada itu mengerjakan bersama ya, satunya nulis, satunya menempel. Waktunya kurang 15 menit lagi ya. Ya, tadi yang lambat. Yang anu pojok-pojokan semua. Ayo, nggak gojek sendiri. Artita anu kelompok emas, Farel. Artita. Mas mau. Jadi sekarang kamu biasakan membaca bahasa obat, kandungan obat. Jadi biar gak kali sosokan ya. BBM, kontrenya,
Teodor Eversin. Biasakan dari sekarang. Saya terlalu sering biasakan. Nanti kalau pas ya sama PKS sudah nilai. Kayaknya nanti ada yang apa sudah rumah sakit. Zolin ketemu Nazolin bukan gitu ya bacanya, tapi Nazol ya kayak Simplisia. Rizoma apa? Rizoma Rizoma itu AN baca apa? Ayo, jangan waktu sebaik-baiknya, masih 10 menit lagi. Lagi nih. Rem, oh ya. Gimana terus balas ini? Udah selesai. Oh ya, di bawah kelompok itu nggak apa-apa. Jilid ya, karena dalam bentuk krim. Jangan lupa urutannya jilid sesuai dengan ini ya. Ini ya. Saya mau satu kaki ngapain kamu? Ini lo indikasinya angka 11. Ayo, Mama ini udah sampai mana? Jangan lupa kalau obat pakai itu ada kandungannya seperti yang sudah Bu ini jelaskan tadi, sama kandungannya paracetamol. Jadi harus kamu kalian tulis dan kurung ya, ya Pak. Nah, kayak banyak limnya. Masuk konsumsi. Ya.
Nanti suntikannya yang lain dibuang di tempat sampah ditumpukkan. Ayo saling bersama, nanti pada yang satu kelompok ada yang tidak mengerjakan, saya ulangi nilainya. Dijilid, ya benar, bagus saya. Sampai rapi. Kalau ngasih lihat dan banyak nanti kamu nilai. Ya, nah, kasihkan nilainya. Kesempatan produksi anak tulis kan Oh, ini kita dari sudut keras. Dan kita lihat tahu. Salah satu mengambil lakukan sama dari Ciku aku beto. Kurang 5 menit lagi ya. Saya masuk kepanjangan. Bisa, pakai ini loh. Program kita. Nanti gini lah. Coba atau sendiri. Itu alhamdulillah. Oh ya.
Mama benar. Bagus, kerjasamanya bagus, kompak. Ya. Dan bekerja tangannya ya, mulutnya diam. Oke. Itu bukan namanya, demikian diselesaikan dulu. Mainnya nanti ya. Yang lain menginginkan banyak yang tidak digunakan. Ayo, kalian sudah dewasa. Seperti ini ya. Nanti kalau yang sudah jadi clippingnya, ya di sini ada nama obat, ada golongan, ada indikasi. Dan kemudian indikasi lembar terakhir seperti itu. Dibuang di pojok tempat sama-sama. Selanjutnya bisa diindikasikan kalau lain. Silakan dulu baru dilakukan, jangan kebalik. Iya. Iki lu wes. Ini Mas. Muat ini. Yang besar. Enggak muat ya? Waktu kurang 1 menit. Oh, di sini Mbak. Sebentar ya. Anterin. 3 enggak apa-apa. 3 enggak ya, di sini. Jalan-jalan Pak fotokopi. Jangan lupa tulis nama nomor dan kelompok berapa. Itu enggak dilakukan. Zakat pula fotokopi. Saya sebelah farmasi. Ya, kelompok 2 alhamdulillah sudah jadi clippingnya ini. Sampelnya ada Mbak. Ini. Maafkan dengan tolak ini. Ini kelompok 2. Kelompok 2. Ini
Nomor 2 rajin, tapi teladan. Baca materi. Begini pas sakit. Jani. Ini kelompok 4. Hasil clippingnya dari kelompok 4, ya. Sangat rajin sekali dan rapi serta komplit sesuai yang apa Bu ini inginkan. 12 penggolongan 12 penggolongan obat, ya. Dan dilihat di halaman belakang. Itu. Ini kelompok berapa? 3. Nomor 1, 2, 4, 3. Ulangannya ya, tadi ya, yang selesai ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 3. Urutan pengumpulan clipping juga boleh dinilai ya, karena di situ adalah apa namanya? Ini mengingat jam, apa namanya, waktu seperti itu. Sudah lama tidak? Oke. Nomor 3 sudah seperti ini hasilnya. Ada bukadek, ada goldek, ada ultrafood, kemudian ada dorsola, ada cefaliosin, ada anasan, ada asam benfenamas, ada grafasol, ada alkolinol, ada alkasida, ada grafadon, ada pasida. Sangat kompleks sekali ya, 12. Kemudian waktu kita masih 20 menit, masih lama ya. Salah satu atau salah 2 kelompok mohon dipresentasikan ke depan. Bu Eni saya minta maju untuk kelompoknya 4. Kelompoknya Ardita, Kaisa, Natasha, Husnul, Viola, dan Farel. Monggo kelompok 4 untuk maju ke depan. Semuanya ke depan. Apa yang dibuat clipping hari ini mohon dipresentasikan. Nanti bisa teman-teman yang lain bisa bertanya tentang apa yang disampaikan oleh kelompok 4. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan penggolongan 3 obat. Yang pertama obat keras. Yang pertama ada Lerzin. Penggolongannya dia termasuk obat keras. Memperkenalkan kelompok dulu. Kami dari kelompok 4, perkenalkan saya Natasha Asmafiandra, kelas 1. Perkenalkan nama saya Viola Karasana Devi dari 10 Farmasi 2. Perkenalkan nama saya Lara Adia dari Farmasi 2. Perkenalkan nama saya Tito Pratama dari 10 Farmasi 2. Perkenalkan nama saya Bunga Lima dari 10 Farmasi 1. Kami akan mempresentasikan 3 penggolongan obat. Yang pertama yaitu ada obat keras. Jadi contohnya yang pertama adalah Lerzin. Dia berindikasi mengobati rinitis menahun. Dia termasuk obat generik. Yang kedua ada Dazinovirapikam. Indikasinya mengatasi reumatik artritis, termasuk obat generik. Yang ketiga Gradazon. Indikasinya mengatasi keracunan dan alergi, termasuk obat generik. Keempat amlodipin silesilat. Indikasinya mengatasi hipertensi, termasuk obat generik. Dan Aleron. Indikasinya antihistamin, termasuk obat sarin. Ini termasuk obat tugas terbatas. Kemudian Mbak. Obat Garbosin indikasinya mengobati batuk dan alergi, termasuk obat pakan, penggolongan obat tugas terbatas.
dan TRAS. Indikasinya antidepresan termasuk obat paten, penggolongan obatnya obat terbatas. Obat kalapusing indikasinya meringankan flu dan demam termasuk obat paten, penggolongan obat termasuk obat bebas terbatas. Obat inflamat indikasi mengatasi asam lambung, penggolongan obat bebas termasuk obat paten. Polisinet indikasi mengatasi gejala asam lambung termasuk obat paten, penggolongan obat bebas. Panadol ekstra indikasi meringankan sakit kepala dan gigi termasuk obat paten dan penggolongan obat bebas. Panadol nama obat Panadol indikasi meringankan sakit kepala dan gigi penggolongan obat bebas termasuk obat paten. Sekian presentasi dari kami. Mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari teman-teman? Selama 3 mungkin ada yang tanya? Pengertian anti sakit di awal. Ya. Ada lagi? Ya. Antidepresan itu apa? Antidepresan adalah mencegah antidepresi. Depresi atau ketergantungan. Ya. Itu maksudnya. Ada lagi? Sudah masukkan dari gue ini untuk kelompok berapa tadi? 4. Ya. Kalau presentasi ya coba yang gini menuju ke depan ke siswa teman-teman kalian seperti itu. Yang pertama itu, yang kedua tadi kan disampaikan ya. Jadi inilah obatnya generik itu yang maksudnya ini. Di belakang tadi sudah disimpulkan belum? Obat generik yang saya buat ada berapa? Maksudnya ada 3. Obat bebas terbatas ada 4. Obat keras ada 3. Ya. Disimpulkan di bagian belakang seperti itu. Ya, selain juga pembahasan yang kalian kerjakan, tujuannya apa? Tujuannya di lembar sini itu disimpulkan. Dalam kelompok kami, saya obat bebas mendapatkan 3 obat. Dalam kelompok kami, OPD dapat membuat clipping obat sebanyak sekian, gitu ya, biasanya. Oke, ya. Bagus, apresiasi untuk kelompok. Nah, tepuk tangan buat kelompok mana? Silakan kembali ke belakang, ya. Nanti akan saya nilai, ya. Kemudian satu kelompok lagi. Kelompok 3, ayo maju kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3 ada sama ya, kelompok 5 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonor Mujibullah dari kelas 10 farmasi. Perkenalkan, nama saya Krisnawati dari 10 farmasi. Perkenalkan, saya Indra Nugrodevi dari kelas 10 farmasi. Perkenalkan, nama saya Putri Rawani dari 10 farmasi. Perkenalkan, nama saya Sina Gabri dari 10 farmasi. Di sini kami akan mempresentasikan
merepresentasikan 3 golongan obat, yaitu obat keras, obat bebas, dan obat berdarah. Pertama-tama ada obat B, golongannya obat bebas terbebas, indikasinya meringankan gejala flu, terdiri demam, sakit kepala, hidung bersumbat, dan bersin-bersin di setiap batuk. Golongannya paten. Bodrek ekstra, golongannya obat bebas terbebas, indikasi meredakan sakit kepala, termasuk obat paten. Lalu ada kontraflu berindikasi untuk meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, dan bersin-bersin. Kontraflu termasuk obat bebas terbatas dan obat paten. Lalu ada Dulcolax. Dulcolax termasuk golongan obat bebas terbatas, indikasi untuk mengatasi sembelit. Dulcolax termasuk obat klinik. Selanjutnya ada Lenvatroxil, penggolongannya obat keras, indikasi untuk infeksi saluran urin, infeksi kulit, dan faringitis atau peradangan pada tenggorokan, termasuk penggolongan obat generik. Ada Anastan, penggolongan obat keras, indikasi meredakan nyeri ringan sampai sedang, disebut obat paten. Sini ada obat mefenamic acid, penggolongan obat keras, berindikasi analgesik. Lalu Gravazole, obat ini mempunyai golongan obat keras, indikasi menghentikan pertumbuhan bakteri dan parasit. Obat paten. Albuminol, indikasi hiperurisemia dengan golongan obat keras dan ada 3 dosis obat bebas, indikasi obat sakit untuk mengurangi nyeri lambung, disebabkan asam lambung, termasuk obat generik. Selanjutnya ada Grappadol, penggolongan obat bebas, indikasi meringankan sakit kepala, sakit gigi, demam, menjadikan obat generik. Yang terakhir ada Pasidol, termasuk obat bebas, indikasi digunakan untuk meringankan sakit kepala, meringankan sakit gigi, dan menurunkan beban, termasuk obat paten. Sebelum kami tutup, ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Ada yang belum ditanyakan? Tadi sudah menyampaikan 12 obat, ya? Ada nggak? Ada yang beda dengan yang kalian buat? Pasti ada ya. Oh, pasti ada. Jadi yang kalian buat tadi tidak sama dengan kelompok 3, seperti itu. Jadi kalian bisa mempelajari dari kelompok 3. Oh, tadi saya menyebutkan tidak menyebutkan asam mefenamat. Ternyata kelompok 3 tadi menyebutkan. Tapi tadi Mbak siapa? Yang nomor 4 ini Mbak siapa? Dwi. Mbak Dwi tadi menyebutkan mefenamic acid ya. Tapi itu kan dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia asam mefenamat. Fungsinya apa Mbak Dwi? Asam mefenamat? Di belakang ada ya, indikasinya apa? Digunakan untuk analgesik atau anti nyeri ya. Istilah analgesik, antipiretik, antihistamin kita sudah pelajari di awal semester yang sudah saya bu ini. Itu toh sampel ya, pasti kalian apa ya, udah hafal pastinya ya. Oke, untuk saya luruskan di sini ada 6 penggolongan obat atau 5 penggolongan obat, bukan 3. Karena di apotek yang ada di sekolah ini karena tidak menyediakan narkotika psikotripka, jadi kamu harusnya tadi menyebutkan jangan 3 golongan obat, tapi 5 golongan obat yang saya dapatkan dalam clipping karena kita bukan apotek beneran ya, dalam arti kita apotek simulasi, jadi kita mendapatkan hanya 3 seperti itu, jangan menyebutkan 3 golongan obat seperti itu ya Mbak.
untuk masukan dari kelompok 3. Oke, apa surat kelompok 3? Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak. Kelompok 3 silakan dari tempat. Oke. Ya, waktunya 35 menit. Artinya kalian sudah paham ya mana tadi yang OPT, OP, OK. Karena di sini tidak ada dapat kalau mereka sudah saya jelaskan dua ini tadi di depan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, yaitu refleksi ya. Ini proses dulu anak-anak ya. Tadi udah kita sekarang proses. Buka di proses ya. Silakan buka di proses. Catatan ya, untuk mengukur kalian nilainya setelah tadi ada pretest. Nah, di situ ada beberapa yang harus kalian harus kerjakan. Jadi nanti di situ di Google Form karena kita menggunakan A21 ya, nanti kalian bisa melihat nilai kalian untuk tes itu berapa. Saya kasih waktu 3 menit karena tadi kan pretestnya sudah, pasalnya sudah. Soalnya hampir sama dengan yang lain. Bisa buka. Sudah bisa buka enggak ini? Misalnya ya. Oke, sudah ya. Waktunya sudah habis untuk prosesnya. Jadi di situ bisa kalian Jadi kalian di situ ada perbedaan nggak antara pretest dan proses? Ada ya? Ada. KKM-nya karena kita di Merdeka tidak ada KKM yang berbeda dengan K13. Kita tidak ada KKM. Di situ yang membedakan antara Merdeka dan K13. Merdeka tidak ada KKM. Yang penting ambang normanya bagus ya. Bisa diberikan. Oke, untuk selanjutnya terakhir pelajaran aktif ya. Ada yang kurang paham dalam materi pengembangan obat ini? Paham semua sih? Ada kesulitan tidak dalam mengidentifikasi mengkategorikan penggunaan obat tadi? Ada kesulitan tidak? Karena kan sudah di kelompok-kelompok ya, jadi mempermudah untuk mengerjakan. Kemudian lanjut. Alhamdulillah kita pelaksananya tuntas semua ya. Jadi nanti ada serangkaian pretest, postas, mengerjakan ya. Kemudian dapat menuntaskan kompetensi yang ada di penggolongan tersebut. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Oke, ada pertanyaan sebelum Bu Eni akhiri pembelajaran pada siang hari ini? Oke, kalau tidak ada, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Kalau kemarin CPOB, besok CPOB. Nah, ini selang-selingnya ada penggolongan obat. Itu ya anak-anak ya? Sebelum nanti setelah kita berdoa, jangan lupa yang tiket hari ini membersihkan kelas, kemudian kursinya dinaikkan di meja seperti itu. Berdoa dulu, monggo untuk Mas Farel bisa memimpin doa. Untuk Mas Farel. Matur sabrang doa
selesai. Ya, terima kasih Mas Fahri sudah memimpin doa. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam pembelajaran hari ini Bu Eni ada salah kata, ada kekurangan gitu dan datangnya dari diri Bu Eni sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.